wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas kesehari-hariannya. Perkenalkan, saya Zikri Indra Irawan dari program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 dari Institut Agama Islam Nusantara Asiyah. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Rosikin MPD dengan materi yang saya bawa, sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa berupa perubahan posisi, perubahan gerak, perubahan suhu, perubahan wujud zat, bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan berkembang juga sebagai di dalamnya. Macam-macam energi terbagi menjadi 5. Mari kita bahas bersama. Untuk energi yang pertama ada energi panas. Apakah energi panas itu? Energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas itu sendiri. Ya, energi panas adalah energi yang dapat menghasilkan panas itu sendiri. Contohnya apa? Sumber energi panas antara lain panas matahari, listrik, baterai, uap, gesekan api, dan matahari merupakan sumber panas yang paling terbesar di bumi. Contoh benda yang menghasilkan energi panas antara lain kompor gas, setrika, penanak nasi atau rice cooker, pemanggang roti, tungku, api unggun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada energi cahaya. Apakah energi cahaya itu? Energi cahaya adalah energi yang timbul karena adanya cahaya. Dan energi cahaya ini banyak membantu pekerjaan manusia ya. Cahaya dan lampu yang menerangi kegelapan, cahaya matahari yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, energi gerak atau energi kinetik. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak banyak membantu dalam kehidupan manusia. Misalnya ibu membutuhkan blender untuk membuat jus. Kemudian kapal nelayan dapat bergerak karena adanya angin dan lain sebagainya. Sumber energi gerak antara lain yaitu angin, air, migas, solar, bensin, listrik, dan baterai. Oke, selanjutnya ada energi bunyi dan energi listrik. Energi bunyi adalah energi yang timbul dari benda yang menghasilkan bunyi. Contoh energi bunyi sendiri itu adalah gitar yang dipetik akan menghasilkan bunyi, dan biola yang digesek akan menghasilkan bunyi. Speaker yang diberi energi listrik akan menghasilkan bunyi. Kemudian yang terakhir ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, aki listrik, PLN, yaitu PLTA, PLTU, dan PLTS, ataupun generator lainnya. Iya, selanjutnya ada sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, contoh sumber energi itu apa saja ya? Yang pertama ada matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar dan utama yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Ada beberapa peran matahari bagi kehidupan.
di bumi ya. Yang pertama, sering dengan perputaran bumi pada porosnya matahari membuat terjadinya siang dan malam ya. Kemudian ada berperan pada proses terwujudnya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi eh, air hingga semua tumbuhan di darat dan bertahan hidup. Air hujan yang bertimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua di sini ada angin. Ya, bisa lihat teman-teman, angin itu merupakan udara yang bergerak. Manfaat angin itu ada 4, yaitu menggerakkan perahu layar, menerbangkan layang-layang, menggerakkan pompa air pada sistem irigasi atau minum ternak ya. Kemudian ada air. Sifat air yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Manfaat air ada 3 ya di sini teman-teman bisa dibaca. Kemudian yang keempat ada listrik. Listrik itu merupakan sebagai sumber energi serbaguna tentunya ya. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik membutuhkan sumber energi lain, misalnya sumber energi air, sumber energi uap, sumber energi angin, dan sumber energi panas bumi. Bisa teman-teman baca di situ ada manfaat dari listrik ya. Kemudian yang kelima yaitu makanan. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Melalui proses pencernaan makanan dalam tubuh, kita akan menghasilkan energi. Proses ini berlangsung setelah kita makan. Jadi perlu banget ya untuk kita makan. Apabila tidak makan, kita tidak akan punya energi. Nah, kita lanjut selanjutnya ada perubahan bentuk energi. Ya, macam-macam bentuk perubahan energi. Ada 5 yaitu yang pertama, angin menghasilkan energi gerak. Contohnya seperti pada gambar yaitu kincir angin. Kemudian yang kedua, air energi gerak listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga ada energi panas atau listrik, contohnya PLTG, pembangkit listrik tenaga geothermal. Ya, geothermal sendiri itu merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari panas bumi. Nah, untuk yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Banyak sekali dalam kehidupan kita, seperti setrika listrik, solder listrik yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas angin ya. Kemudian ada blender. Nah, itu termasuk ke dalam energi listrik menjadi energi gerak. Yang selanjutnya ada energi alternatif teman-teman. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk mengganti energi yang konvensional atau energi yang dapat habis. Contohnya seperti apa? Minyak tanah, bensin, batu bara berasal dari fosil. Dan yang terakhir ada sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu ada matahari. Energi yang berasal dari panas dan cahaya matahari, contohnya panel surya atau kompor tenaga surya, mobil tenaga matahari. Nah, itu ada beberapa sumber energi alternatif yaitu matahari, angin, dan air ya. Silakan teman-teman untuk dibaca dan dipahami sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Pada dosen pengampu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.